Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisis Terhadap Praktik Akuntansi Manajemen yang digunakan UMKM Dawat. Oke, langsung saja perkenalannya. Anggota yang pertama yaitu ada Jetia BR Sinalungga dengan EPM 031 dan Dewi Sanala dengan EPM 195. Tiawan dengan MPM 039. Baik, langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penjualan tertinggi. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk membangun usaha. Salah satunya ialah dengan berjualan dapat dilihat pada lingkungan sekitar bahwa terdapat banyak sekali penjual yang menjual beraneka ragaman produknya, baik penjual kecil maupun penjual besar. Indonesia didominasi oleh produk yang dijual dengan jenis usaha mikro kecil menengah, UMKM. UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang dijalankan oleh suatu individu ataupun sekelompok dengan jangkauan kecil atau sekitar. Praktik akuntansi yang umumnya digunakan dalam perusahaan besar harusnya diterapkan juga oleh pelaku UMKM untuk menunjang kegiatan usahanya, khususnya dalam hal proses keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana praktik akuntansi diterapkan dalam kegiatan UMKM. Dalam hal ini, kami memfokuskan penelitian pada kegiatan UMKM Dawat. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan akuntansi manajemen pada UMKM Dawat? Kedua, bagaimana strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya? Yang ketiga, bagaimana penentuan biaya produksi pada UMKM Dawat? Yang keempat, apa saja yang diperlukan saat penyusunan anggaran pada UMKM Dawat? Yang kelima, bagaimana Dawat melakukan evaluasi kinerja agar usahanya dapat tetap berjalan? Keenam, bagaimana UMKM mengelola persediaan? Ketujuh, bagaimana UMKM menentukan harga jual produk per unit? Tujuan, satu, dapat menganalisis penerapan akuntansi manajemen pada salah satu jenis UMKM dengan produk berupa Dawat. Kedua, mengetahui visi, misi, serta tujuan dari unit usaha Dawat. Ketiga, mengetahui strategi yang digunakan dalam proses bisnis UMKM Dawat. Keempat, mampu menentukan biaya produksi yang diterapkan pada UMKM Dawat. Kelima, mampu menyusun anggaran UMKM Dawat secara keseluruhan. 6. Mampu mengestimasi pengelolaan persediaan yang dibutuhkan pada UMKM. 7. Dapat menentukan biaya produk per unit yang akan dijual. Kedelapan, mengetahui permasalahan lingkungan yang terjadi pada unit UMKM Dawat. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bab 2 di sini kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan di sini yaitu penyusunan visi misi serta tujuan perusahaan. Untuk visi perusahaan, untuk poin yang pertama yaitu memberikan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di era globalisasi. Poin yang kedua, menjadi sumber daya manusia yang bercita-cita tinggi. Poin yang ketiga, menjadi insan yang bertanggung jawab. Dan poin yang keempat, yaitu menjadi usaha Dawat terbesar, terlaris, dan terpopuler. Untuk misi perusahaan, menumbuhkan semangat berwirausaha, memajukan usaha dengan membantu meningkatkan point of selling dan profit secara berkesinambungan, menjadi mitra bermasyarakat untuk belajar wirausaha dan berbisnis, dan menyediakan produk yang halal, inovatif, dan berkualitas dengan harga terjangkau sebagai bentuk pelayanan terhadap konsumen.
Untuk tujuan perusahaan, di sini memberikan tampilan yang berbeda pada cover dan isi, sehingga konsumen merasa puas. Yang kedua, menyuguhkan dengan praktis tanpa membuat, sehingga konsumen langsung bisa mengonsumsi tanpa repot-repot untuk membuat. Yang ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat mengenai dawet yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi berbagai usia. Untuk strategi yang digunakan perusahaan, es dawet merupakan minuman yang banyak dijumpai di berbagai tempat. Minuman ini menjadi salah satu favorit banyak kalangan. Saat ini, es dawet tersebut dijual dengan kemasan gelas plastik. Suatu produk harus memiliki ciri unik. Caranya, dengan menjual es dawet kemasan plastik modern yang anti tumpah, sehingga dawet yang dijual lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Dalam berjualan es dawet, pelaku usaha menentukan lokasi yang tepat, strategis, dan ramai. Pada usaha es dawet tersebut, berlokasi di depan sekolah, sehingga siswa akan tertarik untuk membelinya, apalagi dengan lokasi yang dekat. Patokan harga untuk es dawet tersebut sangatlah terjangkau, dengan kisaran harga 5 ribuan. Dengan harga yang terjangkau, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk membelinya. Pemasaran bisnis es dawet tersebut dilakukan dengan membuat es dawet yang enak dan berbeda. Selain itu, dapat memanfaatkan promosi minuman tradisional dari bahan dawet melalui media sosial dan juga menjalankan strategi pemasaran es dawet lewat menyebarkan berbagai brosur. Lalu untuk penentuan biaya produksi, di sini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu metode harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan di sini merupakan metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah. Dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Usaha dawet melakukan pengolahan produk yang akan dimulai setelah datangnya pesanan penjualan, yang memuat jenis dan jumlah produk yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan diterima, dan harus diserahkan. Atas dasar pesanan penjualan, akan dibuat perintah pesanan penjualan, akan dibuat produksi. Untuk melaksanakan kegiatan produksi es dawet sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Meskipun menggunakan job order cost method, usaha es dawet memproduksi untuk melayani pesanan yang tidak putus-putus. Selesai diolah pesanan yang satu, dilanjutkan pengolahan pesanan yang lainnya. Namun, usaha es dawet tersebut masih membuat produk, artinya tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli, atau dengan kata lain, usaha es dawet juga menggunakan metode harga pokok pesanan. Untuk metode yang kedua yaitu metode harga pokok proses. Jadi, metode harga pokok proses ini merupakan metode pengumpulan harga pokok produk yang dimana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu. Pada metode harga pokok proses, usaha es dawet menghasilkan produk yang homogen. Bentuk produk bersifat standar dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Kegiatan produk usaha es dawet ditentukan oleh budget produksi atau schedule produksi untuk satuan waktu tertentu, yang sekaligus dipakai oleh pasar yang sekaligus dipakai dasar oleh bagian produksi untuk melaksanakan kegiatan produksi. Tujuan produksi usaha es dawet untuk mengisi persediaan yang selanjutnya akan dijual kepada pembeli. Oleh karena sifat produk homogen dan bentuknya standar, maka kegiatan produksi yang dilaksanakan secara kontinu atau terus-menerus, jumlah produk total biaya pada harga pokok proses dihitung setiap akhir periode dengan menjumlahkan semua elemen biaya yang dinikmati produk dalam satuan waktu yang bersangkutan. Untuk menghitung biaya, jumlah total biaya produksi pada satuan waktu tertentu dibagi jumlah produk yang dihasilkan pada satuan waktu yang sama. Dalam praktik usaha es dawet,
menggunakan kombinasi metode harga pokok proses dan juga metode harga pokok pesanan bersama-sama. Karena usaha es dawet di samping melayani pesanan juga membuat untuk persediaan yang kemudian dijual. Untuk selanjutnya ada penyusunan anggaran. Terdapat beberapa analisis dalam usaha es dawet. Yang pertama yaitu masa penggunaan untuk gerobak dengan waktu 3 tahun, lalu masa penggunaan untuk kompor dengan waktu 2 tahun, masa penggunaan untuk panci dengan waktu 2 tahun, masa penggunaan untuk wadah besar dengan waktu 2 tahun, masa penggunaan untuk ember dengan waktu 2 tahun, masa penggunaan untuk toples dengan waktu 2 tahun, masa penggunaan untuk gelas kaca serta sendok dengan waktu 2 tahun, masa penggunaan untuk meja serta kursi dengan waktu 3 tahun, dan yang terakhir adalah masa penggunaan untuk spanduk dengan waktu 2 tahun. Selanjutnya ada biaya investasi. Yang pertama ada investasi dalam bentuk gerobak senilai 2 juta rupiah, lalu kompor senilai 300.000, panci senilai 80.000, wadah besar senilai 130.000, ember senilai 60.000, toples senilai 120.000, gelas dan sendok senilai 100.000, meja dan kursi senilai 280.000, spanduk senilai 80.000. Total biaya investasi menjadi 3.150.000. Selanjutnya ada biaya operasional per bulan. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu penyusutan gerobak sebesar 55.600, penyusutan kompor sebesar 12.500, penyusutan panci sebesar 3.400, penyusutan wadah besar sebesar 5.500, penyusutan ember sebesar 2.500, penyusutan toples sebesar 5.000, penyusutan gelas dan sendok sebesar 4.200, penyusutan meja dan kursi sebesar 7.800, penyusutan spanduk sebesar 3.400, listrik serta kebersihan sebesar 8.000, sewa tempat sebesar 250.000, dan total biaya operasional untuk per bulan yaitu 429.900 rupiah. Lalu selanjutnya ada biaya variabel. Dalam biaya variabel ada tepung tapioka sebesar 375.000, tepung beras sebesar 195.000, daun pandan sebesar 120.000, santan sebesar 300.000, gula putih sebesar 180.000, gula aren sebesar 210.000, bahan tambahan lain sebesar 165.000, es batu sebesar 90.000, bahan bakar sebesar 131.000. Total biaya variabel yaitu 1.766.250 rupiah, dan untuk total biaya operasionalnya yaitu 2.196.150 rupiah. Selanjutnya ada evaluasi kinerja UMKM. Yang pertama ada membuat bisnis plan yang tepat, lalu memiliki standar operating prosedur, lalu melakukan segmentasi pasar. Selanjutnya ada meningkatkan penggunaan internet, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas informasi teknologi. Sebuah UMKM dinyatakan berhasil atau tidak dalam pengelolaannya ditandai dengan dilakukannya pengukuran kinerja terhadap UMKM tersebut. Dalam penilaian ini, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja UMKM yaitu dengan metode Balanced Scorecard atau disingkat
BSC. BSC merupakan metode pengukuran yang menitik beratkan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, proses internal bisnis, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Balanced Scorecard dapat dilakukan untuk mengukur kinerja UMKM. Selanjutnya yaitu pengelolaan persediaan. Dalam pengelolaan persediaan terdapat tepung tapioka sebesar senilai 375.000, tepung beras senilai 195.000, daun pandan senilai 120.000, santan senilai 300.000, gula putih senilai 180.000, gula aren senilai 210.000, bahan tambahan lain senilai 165.000, es batu senilai 90.000, dan bahan bakar senilai 131.000. Jadi total biaya variabelnya menjadi 1.766.250 rupiah, dan total biaya operasionalnya yaitu senilai 2.196.150 rupiah. Selanjutnya ada penentuan harga jual produk. Penentuan harga jual produk di sini ada harga yang bersedia dibayar oleh pembeli untuk rasa original yaitu senilai 5.000, rasa nangka senilai 6.000, durian 6.000, dan vanila 6.000. Lalu ada harga yang bersedia diterima oleh penjual yaitu ada rasa original senilai 5.000, nangka 6.000, durian 6.000, dan vanila 6.000. Baik, untuk selanjutnya adalah pertimbangan masalah lingkungan. Lingkungan bisnis merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis suatu usaha, baik faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi, sosial, hukum, serta faktor lingkungan. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor lingkungan yang menjadi dampak dalam unit UMKM SDawet, baik dalam dampak positif ataupun dampak negatif. Dari hasil survei yang diperoleh SDawet merupakan salah satu unit usaha mikro yang ramah akan lingkungan dengan letaknya yang strategis dan mudah untuk dijangkau para konsumen, membuat SDawet dipandang sebagai jenis usaha yang banyak digemari oleh semua kalangan. Selain karena harganya yang murah, SDawet juga telah memenuhi ekspektasi konsumen melalui segi rasa serta penampilan dari produk tersebut. SDawet dikatakan ramah lingkungan karena tidak membuang limbah produknya secara sembarangan. Masyarakat sekitar yang tinggal di area stand SDawet tidak menunjukkan aspirasi buruk mengenai usaha tersebut. Bahkan, SDawet justru mendapat support dari masyarakat sekitar usaha. Meskipun dikatakan ramah akan lingkungan, SDawet memiliki dampak negatif yang terletak pada kemasan yang digunakan. Adapun kemasan tersebut berupa plastik sekali pakai sehingga akan menambah jumlah sampah plastik di Indonesia yang sulit terurai oleh alam. Hal tersebut dapat terjadi karena sampai saat ini belum ditemukan kemasan minuman yang mudah didaur ulang, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dapat menjadi tugas bagi para pelaku usaha agar produknya tetap ramah akan lingkungan. Selanjutnya adalah bab 3 penutup kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menentukan lokasi usaha yang strategis dan melakukan promosi melalui media sosial atau media massa. Yang kedua, perusahaan menggunakan harga pokok proses. Dan yang ketiga, meskipun dikatakan ramah akan lingkungan, SDawet memiliki dampak negatif yang terletak pada kemasan yang digunakan.
Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.